Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan nama saya Entol Rashid Muhammad, saya mahasiswa ITBU. Sekarang saya sedang mempelajari mata kuliah pemrograman Android ya di semester 7 ini. Jadi di sini saya akan menjelaskan secara detail atau apa step by stepnya bagaimana saya menciptakan project akhir ini. Nah, jadi project akhir ini ditugaskan untuk membuat suatu aplikasi dengan base Android dengan fitur login dan juga register yang akan terkoneksi dengan database dari Firebase itu sendiri. Nah, untuk pertama mungkin kita bisa langsung ke Firebase-nya aja ya, kita kunjungi untuk website dari Firebase-nya. Nah, ini kita klik di sini Firebase Google. Nah, kalau tampilan awalnya seperti ini, kita klik di sini ada Get Started. Lalu kita verify ya kalau kita pakai email ini, lalu kita masukkan password emailnya. Oh, oh, ini kayaknya email bermasalah. Coba kita pakai email yang lain bentar ya. Pakai email ini. Get started. Nah, oke, dia langsung masuk ke dashboard si Firebase-nya. Lalu kita create project di sini. Kita berikan nama apa? Eh, Tugas Itbu mungkin ya. Atau apa ya? Tugas login register. Seperti ini mungkin. Ini kita centang-centang dulu aja. Lalu untuk Google Analytics, sorry, Google Analytics ya, karena kita juga belum masuk ke dalam apa analisis gitu ya, kita coba disable aja. Lalu kita create project. Nanti untuk video ini saya bagi ini ya Pak. Apa? Nanti ada bagian untuk tugas satunya yang belum sempat saya kerjakan. Lalu ada tugas akhir yang dimana nanti untuk project jadi ini secara keseluruhan. Tapi dalam satu video ini. Nah, ini kita tunggu dulu untuk Firebase-nya untuk finishing up-nya ya. Nah, kalau sudah ready, ini kita klik continue aja. Nanti kita bakal diarahkan ke project-nya itu sendiri gitu loh. Nanti kan ini udah dibikin nih tugas login register. Nah, lalu gimana caranya kita connect Firebase ini ke project Android kita atau Android Studio kita? Oke, sekarang kita ke Android Studio ya. Ini saya baru bikin ini untuk projectnya, jadi memang masih kosong. Oke, di sini saya berikan nama Firebase Itbu gitu ya. Nah, gimana caranya kita coba konekin apa namanya Firebase-nya ke sini? Kita ke tools di sini ke apa titik tiga, atau biasanya di Android versi Android Studio versi lainnya di sini untuk navigasinya masih bisa terlihat tools di sebelah sini ya. Jadi kalau di sini di hide, jadi tools ada di sini, lalu kita ke Firebase. Nah, di Firebase ini kita coba klik authentication karena memang kita mau atau menggunakan library authentication dari Firebase itu untuk login dan juga registernya. Maka kita klik di sini, lalu kita klik yang authenticate using a custom authenticate system karena memang kita pengen bikin database-nya sendiri atau sistem login kita sendiri. Lalu kita klik di sini. Nah, kita klik di sini connect to Firebase. Nah, kalau sudah kita agree saja, kita continue, lalu kita create project, continue. Oh, kok kesini lagi ya? Bentar ya. Oh, ini kita get started dulu ya. Apakah sama ya nanti? Saya kayaknya ada yang kelewat saya tahapannya. Sebentar, kita tunggu yang ini dulu. Sama ya kayaknya. Soalnya dia oh iya, makanya dia nge-create baru Firebase Itbu ini ya. Oke, kita pakai yang ini aja ya. Jadi tadi setelah kita create harusnya kita ke sini ke build, lalu kita manage untuk koneksi apa email dan passwordnya. Jadi oh, ini malah udah ke connect ya. Sebentar. CL project. Oh, ini pakai email yang mana ya? Oh, yang itu ya.
Dia redirect ke email yang itu. Sebentar, saya coba ini. Kan harusnya pakai ini. Nah, ini di authenticate-nya kita ke user sign in methodenya, kita pilih email dan password di sini. Lalu kita enable email dan password, email atau passwordnya, lalu kita save. Nah, ini kalau udah, kita harusnya connect ke Android Studio-nya. Tapi di sini udah connect ya, dia langsung ke akun yang ini. Tapi di sini kan agak bermasalah ya akunnya. Sebentar, tapi saya coba benerin dulu ya sebentar ya. Saya bikin password baru dulu. Nah, oke. Jadi kita pakai yang ini aja. Akun yang ini. Ini authenticate-nya kita get started dulu. Sign in metode kita pakai email atau password, kita enable, kita save. Oke, kalau udah kita save, nah kita balik lagi ke sini. Kalau di sini tulisannya udah connected, berarti memang sudah terhubung. Lalu kita add di sini untuk SDK-nya ke app kita. Kita accept change-nya. Lalu kita tunggu ya untuk dia ngebikin apa? Build di sini Gradle. Nah, kalau udah kita cek nih di Gradle script-nya apakah memang sudah terinput di dependensinya untuk apa? Firebase-nya. Di sini juga biasanya di sini udah nih. Nah, untuk Firebase-nya udah, di Gradle yang ini juga untuk Google Service-nya juga udah ke input ke di dependensinya. Jadi memang dependensinya. Jadi memang udah terhubung sama Firebase itu sendiri. Nah, ini kita minimize aja. Nah, lalu kalau sudah terhubung, kita coba buat halaman register dan juga loginnya ya. Kita tambahkan activity di sini, empty activity. Yang pertama ada login. Nah, untuk login ini kita set sebagai launcher ya. Jadi memang yang kita set jalankan di awal ketika di run app-nya atau aplikasinya ya. Nah, ditunggu sambil menunggu kita buat lagi untuk activity-nya empty lagi, yaitu register. Register ini tidak perlu kita apa jadikan launcher, jadi kita cukup finishkan saja. Nah, kalau sudah terbuat dua ini, kita coba untuk apa templating atau kita styling untuk tampilan dari login dan juga registernya. Nah, ini bisa kita lihat di folder eh rest, lalu di layout. Nah, ini kan ada dua loh, login dan juga register. Nah, itu coba kita buat yang login dulu. Nah, login sendiri nanti tampilannya bakal seperti apa kita buat di sini. Kita split aja ya screennya agar kita bisa lihat tampilan dan juga codingannya. Nah, ini kita buat linear ya. Jadi linear layout. Jadi lalu untuk orientalnya dia vertikal, lalu untuk penempatannya atau gravitinya saya buat center di sini. Jadi memang di tengah ya. Lalu ini login apa sebagai pengenalnya gitu ya. Nah, di dalam atau di halaman ini kita tambahkan text view gitu ya. Untuk tulisan kalau misalnya menandakan ini tuh login gitu loh atau halaman login. Nah, ini untuk layout width-nya atau tingginya lebarnya ini kita samakan parent aja, lalu ininya kita wrap konten agar di wrap di kontennya di tengah gitu ya. Nah, ini kita kasih teks kalau misalnya dia itu halaman login. Nah, tapi login ini kan harus ini ya, saya ekstrak ke dalam bentuk string gitu ya, agar dia terdaftar atau disimpan ke dalam string. Jadi kita bisa lihat di sini di value, di rest di value di string.
Nah ini ada nama login, dia tuh isinya atau kontennya atau di dalam tagnya itu login, jadi bisa kita gunakan kembali nanti stringnya untuk konten atau isian teks yang sama gitu. Nah di sini kita tutup. Nah kalau sudah kita tambahkan text view-nya, dari login ini di bawah kita tambahkan apa ya, text inputnya untuk email dan juga passwordnya. Oke, jadi di sini kita tambahkan text input. Jadi nanti terdiri dari text input layout. Jadi bentukannya seperti ini, input layout, dan juga nanti di dalamnya ada edit text. Nah ini untuk width dan height-nya match parent sama wrap aja. Nah ini kita tutup di sini. Nanti di dalam sini, di dalam text input layoutnya baru kita masukkan apa, text input edit text gitu ya. Jadi yang bisa diedit teksnya, apa, kolomnya. Ini sama, kita match parent dan juga wrap content. Nah ini kita tutup. Oke, lalu ini untuk apa? Ini untuk email ya. Jadi nanti kita bikin dua edit textnya. Nah di sini kita berikan ID dulu. Kalau ini tuh emang untuk email, ya kan? Ini kita berikan ID email, lalu kita berikan hintnya atau hovernya ya kalau di ini biasanya. Ini tuh email, seperti ini. Nah ini kita jadikan string juga tapi ya, agar masuk ke dalam string ini ya. Nah kalau udah, kita copy paste aja, lalu kita taruh di bawahnya persis untuk password ya. Jadi untuk ID-nya kita jadikan password, lalu stringnya kita ganti password, tapi kita ekstrak ke dalam string lagi, sorry. Oke, nah dia udah jadi string, lalu dia udah jadi password ya. Jadi ada dua edit text di sini, ada email dan juga password, dan ada judul halaman atau labelnya dari ya halaman ini. Kalau ini tuh menunjukkan bahwa login ini bahwa halaman ini adalah halaman login. Nah lalu di bawahnya kita bikin button untuk ininya, apa, triggernya. Kalau misalnya apa, button ini tuh untuk melakukan login gitu ya. Di sini juga sama, kita wrap content dan juga match parent apa, sorry, kalau match parent dia ganti ya, ya kita wrap juga, jadi memang benar-benar posisinya di tengah sama-sama center. Nah untuk ID-nya kita berikan apa, ID, apa, button login gini ya. Nah ini kita tutup, jangan lupa. Nah kalau udah dari button ini, kita styling dulu mungkin ya untuk tulisan loginnya. Ini mana tadi, ini kita berikan font atau text size-nya dia di berapa ya, sorry, text size-nya dia di 10 aja deh. Terus untuk posisinya dia di center juga. Terus untuk tulisannya atau tekstilnya dia kasih bold, jadi kan kelihatan lebih tebel gitu ya. Nah untuk apa, agar ada jarak gitu ya, mungkin kita kasih margin juga ya, margin bottom di sini. Jadi untuk marginnya juga sama, mungkin kita kasih 10, jadi agak ada jarak dari tulisan login dan juga edit text dari email. Oke, nah untuk yang lainnya, emailnya ini juga kita berikan aja, jadi memang biar rapih gitu ya. Kita berikan margin juga di sini, margin bottom di sini 5, tapi ya nggak usah banyak-banyak. Nah ini juga dikasih nih, kayaknya di ininya ya, di text fieldnya ya, jadi dia oke.
Oke. Ini margin, iya nggak sih? Dia di emailnya apa di sininya ya? Kayaknya di sini bener deh tadi berlayout. Oke, benar ya. Jadi memang ada margin di antara ini. Di margin bottom ini untuk loginnya udah kena margin. Oke, nggak apa-apa, udah aman. Nah, untuk buttonnya ini belum ada tulisan loginnya ya, jadi kita tambahkan teks di sini. Kita pakai string login yang udah kita buat di sini tadi. Jadi tinggal kita pakai aja, nanti tulisannya otomatis jadi login. Nah, tampilan loginnya oke. Kita tambahkan padding ya di sini agar kelihatan rapi lah ya. 20 gitu ya. Kekecilan enggak, udah sih aman sih ya. Oke, tampilannya nanti loginnya seperti ini. Nah, kita copy aja untuk tampilan loginnya. Kita samakan ke yang register, XML-nya. Kita split agar ada codingannya. Nah, nanti ini kita ganti ke register deh. Jadi memang nanti ini kita ganti ke register. Kita ekstrak string lagi. Terus ininya juga jadi register. Ininya button register gitu. Ya, ID-nya beda sama dengan yang login. Nah, untuk setelah itu kita kalau misalnya udah jadi tampilan seperti ini, mungkin kita bisa langsung ke manifestnya ya kan, ke sini. Jadi memang kita langsung ke logiknya. Nah, di sini kita berikan akses internet dulu ya untuk permissionnya. Jadi kita pakai kasih permission internet. Ini kenapa gini? Nah, tutupnya gini. Oke, kalau udah kita lihat di sini kan tadi udah kita set ya untuk activity login dia tuh jadi jadi launcher. Nah, maka dari itu kita lihat di sini untuk main activity atau yang udah ada secara default ini kita hapus saja. Jadi dia tidak perlu menjadi launchernya. Makanya yang kita hapus ya, yang kita biarkan untuk jadi launcher di loginnya, karena emang kita mau ketika kita run aplikasinya langsung kebuka halaman login. Oke. Lalu untuk temanya sendiri ya kita ganti aja karena kita nggak fokus ke desainnya, jadi kita pakai template yang material tree tapi yang lightnya. Nah, untuk yang register dan login juga sama ya, kita pakai yang apa tuh tadi, material light. Tapi ini yang no action bar, jadi memang nggak ada action barnya. Ini samain aja untuk login juga, hub gitu ya. Nah, kalau udah semuanya selesai, kita masuk ke Java-nya. Jadi ke file register sini. Nah, baru kita mainin source code-nya. Yang pertama itu kita coba inisialisasi objeknya dulu dari semua yang udah kita desain tadi agar bisa dipakai di sini ya. Nah, pertama kita deklarasikan dulu ya objeknya. Jadi untuk text input edit textnya ada edit text apa tadi, email, dan juga edit text password. Oke. Password. Lalu untuk button tadi ada satu ya, button button registrasi ya. Nah, ini no usage karena memang variabelnya ini atau objeknya belum digunakan, makanya dari sini kita harus inisialisasi objeknya tersebut atau variabelnya. Kita pakai edit yang email dulu. Nah, kita find view by ID. Jadi untuk ID yang atau variabel ini nanti atau objek ini nanti kita isi dengan
ID dari ID si email ini yang tadi kita kasih nama email, ID emailnya di sini mana ya? Nih, yang kita berikan ID email berikut. Jadi kita pakai di sini, ya kan? Lalu ada edit text password. Ini sama find view by ID dot password. Buttonnya juga ini find view by ID juga. Ini tadi ID-nya apa? Password button registrasi, register ya. Nah, kalau udah ini kan udah kepake nih kelihatan nih ya, karena emang kita udah inisialisasi. Kita bikin function on click dari buttonnya. Jadi si button atau registrasi ini kita bikin set on click listener, di mana dia bakal on click listener untuk si buttonnya. Jadi kalau kita klik dia tuh responnya apa gitu kan. Nanti di sini kita akan membaca teks dari teks edit atau edit teks di halaman register tadi. Nah, ini kita coba masukin ke dalam string dulu untuk email dan juga password gitu ya. Lalu untuk emailnya nanti kita string value of, jadi kita ambil nilai dari teksnya terus kita parsing ke dalam string. Nah, ini edit text email, kita get text dari isian edit text tersebut. Sama untuk password juga seperti itu, kita copy aja lalu kita ganti ini jadi password, ini jadi edit text password. Nah, lalu kalau udah diambil gitu ya, udah dapet apa namanya si email passwordnya, kita lakukan pengecekan di sini. If gitu ya, kalau misalnya teksnya apa sih utils ya, is empty gitu ya, kalau misalnya user atau email atau passwordnya empty gitu, dia bakal kena validasi gitu. Ini pertama kita email dulu, kalau misalnya dia empty kita kasih toast ya, tulisannya apa, please enter email gitu ya, terus nanti kita return. Sama ya, yang password juga gitu, kita copy paste aja biar cepet. Oops, password. Nah, ini please enter password. Ini udah di return, oke. Oke, nah ini kan udah ya, udah jadi. Tapi kita coba run dulu, ini kenapa ada error? Harusnya enggak sih, cuman kayak biasanya muncul notif gitu doang sih. Kita coba running dulu, kita build. Tapi kalau kita build nanti kan karena kita ngeset mainnya di login, dia bakal nampilin login. Sedangkan yang kita edit source code atau logic di sini kan di Java-nya baru yang register. Makanya nanti kita coba aplikasikan yang sudah kita buat ini ke dalam Java login. Kita tunggu dulu. Oke, nah ini udah ada ya, tampilan loginnya udah keluar. Cuman kan karena dia belum kita definisikan apa-apa tombol loginnya di sini, makanya belum muncul apa-apa ya. Ini kita minimize dulu, kita stop dulu. Kita pindahkan semuanya ke login. Jadi deklarasinya kita pakai di sini. Ini nanti bakal otomatis ke import ya. Nah, terus untuk yang ini juga di sampai sini kita copy. Nah, ini kita paste deh. Nah, jangan lupa ada beberapa yang kita ubah di sini. Untuk buttonnya juga kita ganti ya jadi button login karena memang ini untuk login.
Ini juga kayak kita sesuaikan nama objeknya jadi button login. Ini juga button login yang kita pakai ya, ID-nya. Email password masih sama. Lalu untuk edit ini masih sama. Nah, ini untuk nama kelasnya kan kita udah pakai login, makanya di sini this-nya kita ke login. Oke. Nah, ini coba kita run lagi ya. Hmm, Oke, nah ini udah login, coba kita login. Oke, udah muncul ya toastnya ya. Jadi memang kalau misalnya email kosong, dia bakal ngasih toast atau warning kalau dia nggak boleh kosong. Kalau misalnya passwordnya kosong, please enter password gitu ya. Kalau dua-duanya kosong, nggak muncul apa-apa karena keduanya udah apa? Nggak kena validasi karena memang udah sukses atau true. Nah, lanjutnya kita bikin ke balik lagi ke register Java-nya. Kita di sini buat fungsi untuk menyimpan data user yang kita daftarkan ke Firebase. Gimana caranya? Nah, itu bisa kita lihat di dokumentasi Firebase-nya sendiri. Dia ada function untuk menyimpan data ke dalam Firebase-nya. Untuk dokumentasinya kita bisa sebentar saya cari dulu, saya lupa di mana ya. Oke, ini kayaknya. Ini kita paste. Dia itu bukan ya? Oh, ini agak lemot ya internetnya. Oh, sorry, ini Firebase. Nah, ini untuk dokumentasi dari Firebase sendiri bisa kita lihat di sini ada namanya function create user with email dan password. Nah, ini kita copy aja lalu kita pakai di mana tadi? Android Studio-nya. Ini kita aplikasikan setelah pengecekan if null-nya. Jadi kalau misalnya dia udah tidak kosong berarti dia lari ke sini. Nah, ini untuk out masih ada error karena memang belum kita deklarasikan dan juga kita inisialisasikan untuk variabel tersebut ya. Kita coba deklarasiin dulu, dia namanya Firebase out kalau nggak salah. Terus m out disamakan sama ini ya. Apa? Iya, m out. Terus tadi dokumentasinya mana? Ini ya. Oke. Kalau udah kita coba inisialisasi di mana, di bawah button mungkin ya. Out sama dengan dia itu Firebase out, diambil instance-nya. Nah, kalau udah sebentar coba kita oke. Oke, kalau udah task is successful, ini out. Ini m out ya. Ini apa out ya ini ya? Hmm, Firebase out success create user. Loh, password authenticate. Ini sorry, ini Kotlin ya. Aduh, salah saya. Jadi untuk dokumentasinya saya kurang merhatiin. Ini kan kita pakai Java ya. Tadi kita nge-create app-nya, activity barunya dia saya set ke Java. Jadi ini untuk yang Kotlin. Makanya di sini m out ya. Saya lupa nih. Nah, ini kita copy aja. Terus
terus kita replace yang tadi sampai mana tutupnya nih ya. Nah kalau udah nih kan variabel mout ya, nah ini saya bikin objek mout di sini, kita deklarasiin terus kita inisialisasi di sini. Ini deklarasinya, inisialisasinya, lalu kita gunakan di sini. Makanya nanti fungsi create usernya bakal bisa berjalan. Nah ini untuk yang error-error kita coba apa, import aja ya. Jadi yang apa, yang masih apa ya, masih merah-merah gini tuh bisa kita import. Sebentar, kok nggak mau ya? Bukannya biasanya dia ada ini ya? Ini kok create class Firebase. Oh, gimana ini buat nampilin? Mhm. Nah itu kita import class dulu nih, emang harus di select ya ininya. Nah ini nanti kita import, ini juga, aduh, kita import. Nah ini error-errornya bakal hilang harusnya ya. Nah ini untuk log kita nggak pakai ya, Firebase update UI nya juga kita nggak pakai karena ini cuma sign in. Jadi ini lognya juga kita hapus saja, komennya juga kita hapus. Nanti bakal tersisa validasi if else nya aja. Nah ini kita copy aja. Jadi kalau misalnya if kita apa, kasih toast atau notifikasi kalau misalnya login berhasil gitu ya, login successfully. Nah ini tapi kelasnya kita ganti dulu karena ini kan kelas register. Nah jadi kita ganti register, ini kan masih bawaan dari apa, dokumentasi si Firebase nya. Nah ini kalau ada error gini kita hapus aja disknya, nanti bakal selesai gitu ya, errornya hilang. Oke, kalau udah kita coba jalanin dulu ya. Tapi karena kita implementasi di register ya, kita coba bikin tombol dulu dari halaman login ke register. Jadi kita bisa redirect gitu ya dari halaman login ke register. Nah ini di sini kita tambahkan apa, text view ya berarti ya. Text view ini untuk text view-nya sama ya, kita match sama wrap content biar di tengah. Lalu kita kasih ID register now gitu ya. Ya dari login ke register kan berarti. Nah, terus untuk text-nya klik ya kan, klik to register gitu. Nah, kita ekstrak dulu. Nah terus untuk biar agak di tengah gitu ya, kita kasih graffiti, salah, kita ke centering, terus kita kasih margin top kali ya 10 pt point agar agak ke bawah gitu lah, ya rapih gitu. Kalau udah kita kasih ke kita tutup dulu. Kalau udah kita kasih ke ini register juga, jadi sama ya, jadi bisa bolak-balik dari login ke register, dari register ke login. Nah ini untuk ID-nya login now, sorry, benar ya, login now, ini kan register ya. Nah di sini juga kita ganti klik to klik to login kan, berarti kita ekstrak.
Nah, untuk ininya udah bener ya. Jadi nih nanti dia bisa ke register dan dari register bisa ke login kembali. Kalau udah, kita balik ke Java-nya, ke register dulu kali ya. Nanti baru kita login. Apa ke login dulu ya? Ke login kali ya. Jadi kan kita nanti bisa ke register atau iya benar dari login kita bisa ke register. Biar kita bisa nyoba fitur ininya nih, apa nge-create usernya bisa berhasil atau enggak. Nah di sini nah di sini kita deklarasiin text view-nya yang tadi ya, biar bisa kita pakai view, text view apa di mana, di abis button kali ya, di sini. Aduh, text view ini equal sama dengan find view by ID apa tadi, ke register ya, register now. Nah terus kita set on click deh berarti ya, berarti dia set on click ketika diklik tulisannya. Jadi kita bikin teks itu sebagai link gitu loh, jadi nge hover atau nge-href gitu. View on click dia ke apa namanya, nanti kalau misal kita klik dia bakal nge-redirect ke halaman register. Nah caranya gimana, kita pakai intent di sini, kita pakai intent terus kita namain objeknya intent new intent. Nah kita get application context ya ke kelas register ya. Kalau udah kita start activity-nya, yaitu nama objeknya intent, terus kalau udah ya finish gitu biar selesai. Ini ada kalau udah kita coba jalanin ya, apakah bisa dia nanti dari login ke sana gitu ke apa ke register. Nah ini kalau kita klik harusnya ke register udah bisa ya. Jadi kalau dari login klik itu nanti ke register, kalau dari sini ke login belum, karena memang belum kita apa set on clicknya. Jadi ini kita oh sorry, kita coba dulu ya untuk daftarin akun di sini. Misal pakai nama saya rasyad@gmail.com gitu ya, passwordnya 123456 gitu. Harusnya kalau misalnya dia berhasil, dia bakal muncul tulisan login successfully. Oh tadi saya bikin login ya, ini kan register ya. Berarti di sini saya salah berarti. Mana register? Oh iya, ini berarti register successfully atau account created gitulah ya, akun berhasil dibuat gitu. Nah kalau misalnya dia gagal atau dia gagal bikin akun, dia eh apa ini aja deh, created account failed gitu ya, jadi dia gagal bikin akun. Oke, tadi kan udah bisa ya, udah berhasil. Berarti otomatis dia datanya bakal masuk ke Firebase. Nah ini kita lihat nih di Firebase kita di dashboardnya nih, apakah ada, kita lihat usernya masuk nih rasyad@gmail yang emang udah kita buat tadi nih kan Desember 7. Nah kalau udah berhasil kita lanjut ke apa loginnya ya, atau kita sebelum ke login kita coba bolak-balik register login login register login login register gitu ya. Jadi kan sama tuh, kita dari login berarti kita buat apa sorry, kita dari register kita buat intent ke login gitu ya. Ini kita copy aja ya semuanya ya, untuk deklarasinya dan juga inisialisasinya. Kita copy, kita paste di sini. Nah ini kan kita jadi pakai login now ya. Terus ini dia ke login kelasnya berarti kan, karena kebalikannya. Coba kalau kita play, kalau kita run dia bakal bolak-balik ini ke register, register ke login. Jadi
ya bisa daftar, habis itu bisa login, atau memang kalau misalnya belum punya akun bisa register. Kita minimize dulu. Nah kalau udah ada spesifikasi tambahan dari bapaknya untuk password ketika register itu harus ada apa, validasi karakternya harus 8 sampai 12 dan juga ada special karakter kan. Nah, itu gimana? Berarti kita harus nambahkan function baru di sini di registernya ya. Nah, jadi setelah pengecekan di register ini kan ada pengecekan is empty ya, apakah email dan passwordnya kosong gitu. Nah, di sini kita tambahin aja nih pengecekan baru, berarti if kalau misalnya siapa namanya variabelnya si passwordnya ya, si passwordnya ini dia lengthnya berapa tadi, 8 gitu, kurang dari 8 atau or ya, password lengthnya dia lebih dari 12 gitu ya, karena kan range-nya 8 sampai 12 gitu. Nah, dia apa, ngeluarin toast atau ya ngasih warning lah, ngasih notification. Toast make text. Ini biar langsung apa otomatis ya. Toast make text. Nah, ini tuh apa? Register ya. Register.is. Teksnya dia password harus tuh must be between 8 gitu kan. N on R N 12 gitu kan. Nah, di sini dia pakai toast length sama ya kayak di atas tuh. In short kita show. Hap. Nah, kalau udah kita return lagi biar apa kembali atau melanjutkan proses setelahnya ya. Nah, terus di bawahnya ini untuk yang special karakter ya. Kalau untuk special karakter kayaknya kita harus pakai regex. Nah, makanya di sini kita buatkan function baru ya. Jadi untuk function regex itu sendiri kita pakai private aja. Boolean, dia tipenya boolean, terus namanya valid atau apa ya, valid password gitu ya. Nah, ini tipe balikannya itu string password. Oke, ini tuh di dalamnya ada password pattern gitu ya. Saya kasih nama. Ini regexnya apa ya, regex buat special karakter tuh saya lupa lagi. Dia itu bentukannya, sebentar saya cari. Dia itu ya kumpulan dari validasi agar apa, kombinasinya terdiri dari huruf, special karakter dan juga angka gitu. Bentar, saya coba di sini. Saya lupa ya di mana ya. Nah, ini nih ada nih. Hub. Nah, jadi password patternnya kita pakai ini. Terus kita return password matchnya. Pattern. Jadi dia harus match gitu ya. Kita nge-return nilai yang match. Kalau enggak ya nggak kita return apa-apa atau salah.
Makanya di sini kita bikin validasi lagi if kalau misalnya apa si is valid passwordnya atau function ini nol atau nggak ngebalikin return gitu ya. Ini apa tadi password ya? Ya. Nah, ini kita kasih toast di sini. Ini text apa? Register this, dia teksnya apa ya? Password biasanya tuh must be contain letters, numbers gitu, sama special characters gitu kan. Terus ininya sama ya. Toast line shop, terus di sini kita show. Udah kita return lagi sama. Nah, kalau udah coba kita jalanin ya fungsi ini agar kita cek nih berjalan apa enggak. Kita ke register, lalu kita input aja di sini aa@gmail.com. Terus ini passwordnya kita set 123 gitu ya. Register. Nah, di sini udah muncul toastnya nih. Dia harus must be between 8 and 12 karena dia nggak bisa kurang dari 8 karena kan cuma 3 nih. Terus coba kita sampai 8 gitu ya. 4, 5, 6, 7, 8. Apakah bisa? Nggak bisa karena dia nggak ada konten spesial karakter ataupun huruf gitu. Terus kalau misalnya huruf doang, misalnya Serashat 1, 2, 3 gitu, nggak bisa karena dia nggak ada spesial karakter. Tapi kalau misalnya kita tambahin spesial karakter atau angka atau karakter ya apa tanda serut, tanda tanda pagar, tanda dolar gitu, dia harusnya kita register muncul akun created atau berhasil di sini kan karena if-nya apa true atau successful ya. Jadi kalau misalnya kita lihat datanya di sini pun bakal nambah nih, yaitu si aa@gmail. Nah, berhasil ya. Terus selanjutnya kita coba buat apa? Kalau register udah, kita ke login guys. Kita ke login, bagian login. Ini kita coba buat apa? eh, Function loginnya ya. Nah, ini berarti kan kita udah ngambil data dari Firebase-nya untuk melakukan login. Nah, ini kita bisa cek lagi dokumentasi dari Firebase-nya. Ini kita ada namanya sign in with email and password di sini nih. Ini jangan lupa ya Java Android, kita copy aja. Kita paste juga di sini. Nah, mout ini juga sama kita bikin atau deklarasikan dan inisialisasikan lagi ya agar bisa digunakan. Ini juga sama. Jadi kita taruh sini, di emote-nya juga kita pakai taruh sini. Oke. Kalau udah tinggal kita import lagi nih yang masih apa merah-merah gini. Kita import classnya, kita import ya. Log ini kita hapus saja sama komennya juga sekalian kita hapus. Kita nggak pakai log juga ya kan. Update UI-nya juga kita nggak gunakan. Nah, ini untuk toastnya sama kita paste lagi di sini. Jadi ini kita ganti dulu fase login. Lalu di sini juga kita ganti login. Kalau udah muncul error gini, jangan lupa ini disknya kita hapus saja. Kalau udah, berarti kan nanti kalau misalnya dia successfully, berarti dia login successfully ya. Kalau misalnya, sorry, loginnya gagal, dia login failed ya. Jadi kalau dia berhasil dia login successfully, ngebalikin toast ini. Kalau dia gagal ini.
Nah, terus dari login ini kita mau kemana nih gitu kan? Masa login cuma nampilin post doang kan? Agak kurang ya. Jadi makanya dari sini kita eh apa ngebalikin ya, atau ngebuat intent untuk ke atau menuju ke home gitu ya. Kita ke tampilan utamanya lah gitu. Nah, kita buat dulu deh di sini untuk activity home-nya. Lupa saya. Home gitu ya. Nah, ini nggak usah jadikan launcher, kita buat. Ini kan udah jadi home-nya ya. Nanti dari login kita dari sini menuju ke sana ya. Sama nih pakai intent yang ini. Kita copy paste aja ya. Jadi nanti dia larinya ketika udah berhasil login, dia bakal ke kelas home. Nah, kalau udah, kita coba buat home-nya ini agak menarik gitu ya, atau kita eh, rubah-rubah dulu lah untuk tampilan home-nya. Tapi sebelum itu kita coba jalanin dulu kali ya. Jadi dari login ini apakah berhasil login dengan akun yang udah kita buat gitu ya. Tadi kalau nggak salah saya bikin aa@gmail.com ya. Passwordnya Rashad 123 tanda seru. Login successfully, kita ke Firebase strip it. Bu, benar, kita ke home di sini ya. Berarti sudah aman. Terus kita ke home, kita ke XML-nya, kita perbarui gitu ya. Atau kita layout kembali agar apa? Bisa kita gunakan untuk fitur logout gitu ya. Jadi kalau misalnya udah ada login kan berarti harus logout kan si usernya, atau ketika aplikasi dijalankan ternyata si usernya udah pernah login sebelum dia keluar dari aplikasi gitu kan, berarti kita harus langsung nge-redirect ke home gitu kan, kita harus langsung intent ke home ya kan. Di sini kita bikin linear juga. Terus dia untuk apa, orientasinya vertikal, terus untuk gravitinya dia center, terus untuk apa, padding nggak usah. Oke. eh oh, ini error apa ya, merah kayaknya, nggak kenapa-napa deh. Nah ini kita kasih text view kali ya untuk apa, tampilan dari logoutnya. Nah ini kita pengen nampilin wrap aja, ID ID apa ini, user kali ya. Kita berikan ID-nya user gitu loh. Nah itu teksnya kita isi pakai apa ya, world dulu kali ya. Terus kita tutup. Ini coba kita play dulu ya, atau kita run. Ini kenapa merah ya? Oh, ada yang error kah? Home. Error apa ini? Closing tag, closing tagnya ini apa? Oh, kenapa tadi nggak ganti ya? Bisa ini nggak, dia langsung nggak bisa ya? Ini adalah closing tagnya pakai ini berarti. Berarti kalau kita run harusnya dia langsung ke hello world ya, karena dia udah login tadi kan.
Oh iya, itu kan belum kita validasi ya, tapi makanya kita coba kita login dulu di sini. Login kemana? Wah, ke Hello World bener. Oke. Nah tapi ini kita pengen ganti gitu untuk konten atau text view-nya nanti bakal jadi nama atau email usernya yang lagi login gitu ya. Makanya nanti kita edit di Java-nya. Nah di sini kita bikin button dulu untuk logout atau keluar gitu ya. ID-nya adalah logout. Terus dia teksnya dia pakai logout. Diekstrak dulu. Yang di sini kita tutup. Terus kita kasih margin bottom kali ya di sini 10 poin biar ada agak jarak. Nah terus maka yang tadi saya mention ya, kalau misalnya dia user udah login kan otomatis harusnya redirect ke dalam view ini ya, ke home ya. Jadi kita tambahkan dulu function baru untuk mengecek apakah si usernya udah login atau belum. Nah ini kita bisa cek di dokumentasi lagi. Di sini ada namanya apa ya, ketika dia initialize your activity dia itu bakal ngecek currently sign in itu siapa atau udah ada atau belum gitu kan. Makanya di sini kita cek current usernya is not null gitu ya kan. Kita copy aja untuk functionnya, kita taruh di atas void atau function on create di sini di Java login dan juga register nanti ya kita taruhnya. Jadi keduanya bakal ngecek apakah ada user yang login atau tidak. Ini kita import Firebase use. Oh sorry, ini ya apa, kelas ya. Ini uh, ini kan Firebase current user. Firebase ini create class apa apa ya, ini Firebase itu apa ya, saya lupa lagi. Firebase ini kan functionnya ya out, belum ada ya, dia pakai Firebase user. Ini juga Firebase user, kayaknya kita harus bikin apa, deklarasikan si ini deh, Firebase deh. Is out dia user ya, out udah ya, user dia jadi user gitu. Nah nanti kalau misalnya if current usernya tidak sama dengan null, berarti langsung kita redirect ke dalam halaman home gitu ya, home gitu. Fire, oh ini juga sebenarnya nggak pakai juga nggak apa-apa sih. Jadi kan kita pengen apa ngecek gitu ya apakah usernya ada apa enggak. Sebenarnya ini nggak usah, atau kita mau get current user di sini kita deklarasiin atau inisialisasi terus ini pakai variabel ini juga bisa sih sebenarnya, tapi kan ini lebih apa ya, lebih simpel lah kayaknya ya. Coba kita play, kita run. Nah mau nggak mau dia kan nanti langsung nge-redirect atau ke intent ke home-nya karena emang ada user yang sudah login gitu atau masih punya session dia untuk akses. Ini sama ya, kita pindahkan atau kita copy juga ke register karena nanti akan dicek juga di register guys. Makanya sama ya, jadi untuk register pun dicek juga apakah ada user yang login atau tidak.
Lalu kalau udah ini Firebase user, oh, ini nggak ada error ya? Apa karena udah di deklarasi ini sih? Nah ini kita ini dulu deh logoutnya ya. Kita implementasikan dulu untuk logout, fitur logoutnya. Firebase out di sini, ya kan out. Terus button, kan ada button untuk logoutnya. Kita pakai button, terus text view-nya yang bakal berubah ya. Text view, terus ada Firebase user. Yang ini bakal jadi usernya. Apa ini udah cukup di sini ya? Jadi di sini nggak usah gitu. Error nggak? Ah, karena ini extend ya, jadi dia bisa dipakai di semua kelas ya. Oke. Terus kalau udah dideklarasiin, kita inisialisasi lagi nih di sini. Jadi untuk outnya ini adalah Firebase out ya. Kita ambil instance-nya, terus untuk buttonnya kita ambil button logoutnya. Find view by ID. Apa tadi? Logout. Namanya ya, kita kasih nama ID-nya. Terus text view-nya kita jadiin, ya kita ambil juga dari user. Sorry, tadi kayak belum dikasih nama kah? ID text view user udah ya, user ya, user bener ya berarti ya, udah user. Nah terus yang terakhir ini ada usernya itu sendiri, jadi dia tuh sama nih fungsinya, pakai get current user di sini. Makanya di sini kita sebutkan kalau usernya atau objek user ini adalah out.get current user atau current usernya. Current user tuh user yang lagi login gitu loh. Terus kita cek nih, if usernya atau si current usernya dia itu null, dia bakal ngelakuin apa. Jadi kalau misalnya dia nggak ada user yang login atau nggak ada current user, dia bakal nge-intent login gitu ya kan, dia bakal nge-redirect ke login. Ini kita copy paste aja ya dari yang udah kita buat, dia bakal ke login ya kan. Kalau misalnya dia enggak, atau berarti dia ada user yang login atau current usernya tidak null, berarti kan kita ke else kan larinya. Nah di else ini berarti kita set text view-nya, set text ke apa ya, user dot email. Kita kan mau ambil email atau kita mau nampilin email yang lagi loginnya gitu kan. Nah abis ini selesai, atau kita coba run dulu, kita lihat apakah muncul nama atau email. Nah muncul ya di sini, untuk yang login itu ada si aa@gmail.com. Oke, kalau udah kita coba apa, tambahkan gitu ya untuk function button si logoutnya. Ini kan kita berarti kita pakai object button set on click listener, ini sama view on click. Terus di sini kita tinggal apa, pakai function sign out dari Firebase. Jadi Firebase user, Firebase out, autentikasinya kita ambil instance-nya, lalu sign out di sini nih langsung ada. Terus abis sign out kita kan harus redirect ke login lagi ini ya. Kalau udah jadi kayak gini, apa ada yang kurang? Kayaknya udah semua ya, jadi harusnya udah berjalan normal. Coba kita run lagi. Kita logout.
balik ke login. Ini register aman, login pun aman. Oke, sekarang kita coba jalanin semuanya apakah memang berjalan atau enggak ya. Jadi kita register baru gitu. Kita register apa? Admin at gmail.com. Lalu untuk passwordnya dia di Rasyad aja lah. 123 pagar-pagar gitu. Kita register account created. Kalau misalnya kita klik login, nah dia otomatis lari ke welcome ke apa menu home atau ke masuk ke aplikasinya gitu ya. Jadi dia udah otomatis terhitung login karena dia dicek kan di login tuh apakah dia ada user yang yang sudah login atau belum. Makanya dia larinya langsung ke home di sini. Jadi gimana nih cara ngatasinnya? Karena biasanya kan kalau kita register habis itu kita lari ke login dulu kan, ke halaman login baru kita nanti bisa ke home gitu ya. Jadi untuk ngatasinnya agar dia nggak lari langsung ke home habis register, mungkin dari apa ya? Dari ketika kita register kali ya. Jadi ketika kita sukses untuk bikin akun, nih di sini account created. Setelah itu kita langsung logout aja gitu ya kan. Kita langsung pakai function sign out dari Firebase-nya. Jadi agar tidak langsung ke home gitu. Kita coba ulang ya. Harusnya sih udah aman. Kita logout dulu, terus kita register ulang. Atau kita coba login dulu. Coba kita login pakai akun yang tadi gitu ya. Apa tadi? Admin at gmail.com Rashad 123 tanda. Nah, login successfully, udah bisa login. Ini juga udah adminnya atau user yang lagi login emailnya apa. Lalu kita ke register, kita buat akun baru di sini. Super user at gmail.com gitu ya. Passwordnya password 123 at gitu. Kita coba register. Oh, ini lebih dari 12 kah? Coba register. Nah, account created. Kalau kita ke login, aman. Dia nggak bakal langsung ke home. Terus kita login pakai akun yang tadi, super user at gmail.com. Ini passwordnya 123 at 1 kali. Kita login, harusnya login sukses. Di sini juga super user. Sudah aman ya, berarti sudah berjalan semua untuk fiturnya. Login, logout, register, dan juga validasi password. Juga kalau misalnya loginnya salah dan juga registernya ada yang kurang, semua berjalan. Mungkin cukup sekian aplikasi yang atau project akhir yang saya buat. Terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahpahaman dan mungkin keterlambatan dalam saya mengumpulkan tugas ya Pak. Saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.